Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Kasus yang melibatkan Gus Miftah bermula ketika sebuah video dirinya diduga menghina seorang penjual es teh dalam pengajian di Magelang, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah bercanda dengan mengatakan hal yang dianggap kasar kepada pedagang itu, termasuk menggunakan kata goblok. Hal ini memicu kekecaman luas dari warganet dan masyarakat karena dianggap tidak menghormati pedagang kecil yang berjuang untuk mencari nafkah secara halal. Dalam klarifikasinya, Gus Miftah menyebut ucapan tersebut hanya candaan dan ia telah meminta maaf secara langsung kepada pedagang tersebut. Ia juga menerima teguran dari sekretaris kabinet untuk segera klarifikasi. Nah, jadi kejadian ini tuh sebenarnya aku juga kaget ya, karena seorang public figure, seorang kiai juga, seorang ya pokoknya itu menjadi contoh lah ya, jadi contoh bagi kita, dan kadang-kadang tuh dakwah-dakwahnya juga kita ikutin gitu, tapi justru kenapa kok malah jadi gini gitu. Nah, kasus ini tuh emang udah hangat ya, masih terbilang hot news meskipun ini udah bulan Desember ya, kasusnya kayaknya bulan November kemarin gitu. Itu yang menjadi yang menjadi struggle gitu, kayak semua orang juga ngebully dia gitu. Karena dia juga public figure dan dia juga harus sadar akan kesalahannya gitu. Tindakan Gus Miftah dapat dianalisis dalam konteks nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang. Sikap menghina atau merendahkan seseorang, termasuk pedagang kecil tadi, yang bapak-bapak yang jualan es teh itu, bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu ada juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga mengatakan penghargaan terhadap perjuangan ekonomi masyarakat kecil sebagai dari keadilan sosial. Kasus ini tuh menjadi pengingat penting bahwa setiap individu, termasuk diri kita sendiri, termasuk orang itu harus mencerminkan nilai-nilai yang baik dan tidak boleh asal mengejek gitu. Ya, aku tahu kalau semuanya tuh nggak bisa dijadiin candaan, tapi kita harus harus berhati-hati gitu loh dalam berbicara gitu. Terus kaitannya dengan Pancasila, aku ungkapin tadi sila kedua itu melenceng dengan kemanusiaan yang adil dan beradab karena tindakan Gus Miftah ini dianggap tidak mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, terutama pedagang kecil yang bekerja keras mencari nafkah. Bayangin aja nih, orang nyari nafkah, nyari uang buat kita, buat keluarga, tapi tiba-tiba viral, terus kemudian dibully sama orang, terus kemudian rame di viral di media sosial. Itu kan menjadi hal yang sangat kaget juga ya. Nyari rezeki nggak ada apa-apa, tiba-tiba diejek sama orang yang terkenal gitu. Terkenalnya berkedoknya kayak bercanda, tapi kayak tidak manusiawi banget gitu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebagai orang yang mencari nafkah itu kan kasian banget ya. Dari pagi sampai pagi kerja buat keluarga, tiba-tiba dapat perlakuan yang buruk. Itu kan sangat-sangat tidak mengenakan gitu guys. Ya, seperti itulah kasus-kasus dari aku. Mungkin ada juga ya yang beberapa di internet juga ada tambahan bahwa
ini tuh udah klarifikasi dan udah mundur dari kabinet sekretariat presiden si Miftah ini, karena ya mungkin malu dan mungkin udah dihujat kali sama netizen gitu. Makanya jangan macem-macem sama netizen Indonesia karena bisa ngelakuin apa aja. So, video dari aku, mungkin ada tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.